Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin cerita Baki asnya si Retsu. Dan buat kalian yang baru ngikutin, langsung aja cek playlist. Di video gua yang sebelumnya, kita udah dikasih lihat dengan Shredom yang lagu-laguan gaya Batman, dan hasilnya masih aja cemen. Dan juga pergolakan batin si Baki atas rasa bencinya sama bapaknya selama ini. Dan kali ini cerita pun dimulai dari rumahnya Tokugawa, dan tampak di sana Perdana Menteri yang lagi hormat sama dia. Roman-romannya mereka berdua lagi ada objekan, dan gak pakai lama Tokugawa pun langsung pada intinya. Dia bilang, berapa kilo yang lo bawa? Ya tentu aja tuh Perdana Menteri langsung dibuat kaget. Tapi saat itu juga Tokugawa langsung nunjukin sesuatu, dan ternyata itu adalah duit yang bejibun. Tokugawa mengatakan 300 kilo udah disiapin, dan jumlahnya sekitar 3 juta dolar. Dan dia minta tuh duit buat dibawa. Selain itu, Tokugawa pun punya satu permintaan. Dan kini cerita pun berganti. Tampak Perdana Menteri dan menteri lainnya lagi berdiskusi. Perdana Menteri mengatakan kalau masalah bapak sama anak ini bukanlah masalah biasa. Tapi dia juga heran, lah kok bisa jadi masalah negara? Kemudian Menteri Pertahanan langsung ngejawab. Dia pun mengatakan betapa ngerinya seorang Yujiro Hanma. Dan tentu aja mendengar hal itu, si PM semakin penasaran. Dia pun langsung nanya, apa yang ngebuat Yujiro Hanma begitu menakutkan? Apa dia kaya atau dia pemuka agama? Tapi jawaban si Menhan malah bikin dia semakin heran. Sebab Menhan mengatakan kalau Yujiro kuat dalam arti yang sebenarnya. Dan kemudian si Menhan kembali nambahin, katanya di menteri yang sebelumnya dia pernah sengaja bikin kerusuhan. Dan gak cuma itu, dia bahkan ngalahin 100 polki sendirian. Bahkan si Menhan kembali mengatakan kalau Yujiro Hanma adalah sekutu dari Amerika. Dan biar kagak penasaran, dia langsung nunjukin tampang si kampret di video. Pak Menhan mengatakan kalau Yujiro Hanma gak sekedar manusia terkuat di bumi, tapi dia juga satu-satunya manusia yang bikin perjanjian sama Amerika. Dan itu artinya mengganggu dia sama aja menjadikan Amerika sebagai musuh lo. Dan si PM pun semakin penasaran. Terus dia langsung nanya, emang hebatan mana? Dia apa bom nuklir? Dan si Menhan pun langsung ngejawab. Dia bilang kalau nih orang suwe tinggalnya di tengah-tengah kota, dan oleh karena itu menggunakan nuklir hampirlah mustahil. Ya kecuali kalau dia lagi jalan di gurun sendirian. Dalam hal pertarungan 1 lawan 1, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa terkenal kayak dia hanya menggunakan kekuatan. Dan itu karena gak ada kekuatan yang bisa setara dengan dia. Tapi si Menhan langsung nambahin. Dia pun mengatakan kalau di dunia ini ada orang yang hampir setara dengan Yujiro Hanma. Dan kemudian cerita pun berganti ke Baki. Dan tampak si Baki yang lagi berlatih menggunakan kekuatan imajinasi. Tapi kali ini musuh imajinasinya adalah bapaknya sendiri. Dan di hadapan bayangan bapaknya, Baki beranggapan kalau apa yang dia bayangkan masihlah belum cukup. Sebab dia ngerasa kalau bapaknya jauh lebih kuat dari yang ini. Tapi secara tiba-tiba tuh bayangan kampret langsung menyerang. Dan saking keras gaplokannya, getarannya sampai bikin gempa bumi. Dan hasilnya si Baki pun langsung dibuat KO. Dan kini cerita berganti ke rumahnya Tokugawa. Dan tampak di sana ada juga Yujiro Hanma.
Dan rupanya tuh kampret lagi belaga dokter, sebab dia datang buat nawarin pemeriksaan kesehatan. Ya tentu aja Tokugawa langsung dibuat heran. Secara dia ngerasa fan-fan aja. Dan meskipun Tokugawa tahu banget kenapa Yujiro dipanggil ogre, tapi saat dia ngomongin kesehatan, Tokugawa langsung dibuat ketawa. Dan bukannya dengerin penjelasan, tuh aki-aki malah nyerocos saja. Tapi nggak lama kemudian, tahu-tahu dia langsung muntah darah. Dan saat itu juga dia pun langsung pingsan. Yujiro pun langsung bilang, "Nah, gua kata juga apa?" Dan kemudian dia langsung nyuruh pembokat buat cepet-cepet bawa bosnya ke rumah sakit. Kemudian setelahnya Yujiro Hanma langsung jalan-jalan di tengah kota. Dan tentu aja semua orang yang lihat penampakannya langsung dibuat ngeri. Dan ternyata itu baru luarnya doang, sebab dia masih punya ilmu yang lain, yaitu hanya dengan mata telanjang dia bisa ngelihat kelemahan orang. Sebut aja sel kanker atau bahkan gigi berlubang. Atau dengan kata lain, dia punya kemampuan buat ngelihat isi jeroan. Dan kemudian cerita pun berganti ke Retsu. Dan ternyata Retsu lagi datang ke tempat tinju. Rupa-rupanya si Retsu datang buat ikut latihan tinju. Tapi ngelihat kondisi Retsu yang pincang, tentu aja pelatih nggak bisa nerima dia. Tapi Retsu nggak nyerah gitu aja. Dia langsung yakinin si pelatih. Dia bilang meski kakinya cuma satu, tapi skillnya kagak bakal berkurang. Dan mendengar hal itu, pelatih pun langsung mau jajal. Saat itu juga si Retsu langsung disuruh nabokin samsak. Tapi si Retsu emang belagu, sebab dia bilang tuh samsak bakal hancur dengan gampang. Dan mendengar belagunya Retsu, pelatih langsung bilang, "Kalau lu beneran bisa, gua bakal jadi pelatih eksklusif buat lu." Dan saat itu juga tuh samsak langsung dibuat hancur berantakan. Dan tentu aja semua yang lihat langsung dibuat kaget terheran-heran. Dan cerita pun berganti ke rumah sakit. Tampak di sana Tokugawa yang masih terbaring dan juga ditemenin oleh Perdana Menteri. Tapi nggak lama kemudian Dokter Kureha pun datang. Dan saat itu si Tokugawa langsung bilang sebelum dia mati dia pengen mimpinya terwujud. Dan mendengar hal itu, Kureha pun langsung ngejawab. Dia mengatakan kalau kondisi kesehatan Tokugawa sebagus kesehatan duitnya. Tapi si Tokugawa langsung kembali nanya. Katanya apa yang bisa yakinin dia kalau dia masih bisa hidup 1 tahun lagi. Dan Kureha pun langsung ngejawab. Tapi belum selesai ngomong, si tua bangsat malah bisikan sama anak buahnya. Dan saat ditanya baik-baik, tua kaki malah langsung ngegas. Dan itulah definisi tua kagak ada akhlak. Dan bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Akankah si Tokugawa segera dikremasi? Ya tunggu aja di video gua yang selanjutnya.